Pertolongan kita dalam ibadah yang kudus pada hari ini datangnya daripada Tuhan, Allah yang menciptakan langit bumi beserta dengan segala isinya. Allah yang setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan kalau pada saat ini kembali kami datang di hadirat Tuhan. Kami ucap syukur setiap pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, setiap perlindungan Tuhan buat kami semua. Kami bersyukur kalau saat ini kami bisa datang di hadirat Tuhan. Walaupun kami tidak bertatap muka Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini, di tempat setiap saudara-saudara kami yang menyaksikan acara ini Tuhan. Engkau hadir Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kalau Engkau hadir di tengah-tengah kami, kuasa-Mu yang akan bekerja, kuasa-Mu yang akan menyertai, kuasa-Mu akan mengurapi, juga setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati, tutup bungkus kami semua oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Biarkah apa yang kami kerjakan lakukan pada saat ini Tuhan, semua hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima setiap pujian penyembahan kami, itu banyak satu rupa yang harum yang berkenan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka mata hati pikiran kami, kamu siapkan hati kami untuk kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mau setiap pujian penyembahan kami mau buka hati kami untuk kami menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan, yang baik menguatkan, meneguhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya percaya saat ini kita datang beribadah dengan penuh sukacita, amin. Saya percaya kasih setia Tuhan gak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Dan saya yakin Roh Kudus yang sama hadir saat ini, di tempat ini, di tempat Bapak Ibu sekalian, di setiap keluarga. Roh Kudus hadir untuk memberikan sesuatu yang baru, memberikan berkat yang baru, sukacita yang baru, dimanapun kita berada saat ini. Hanya di dalam nama Yesus kita diberikan kekuatan, kita diberikan pengharapan, karena hanya Dia sumber pengharapan kita. Yuk kita mau bersorak buat Tuhan kita mau angkat suara kita mau berikan hati kita buat Tuhan kita mau muliakan namanya, kita mau angkat pujian hanya di dalam namanya. Lindungi
Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau merenungkan betapa Tuhan sudah begitu setia buat kita. Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang gak pernah meninggalkan kehidupan kita. Biarlah kita mau lebih setia lagi sama Tuhan. Kita mau lebih setia lagi mengiring Yesus. Meskipun banyak sekali cobaan yang kita alami, tapi kita mau saksikan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Berapapun harga yang harus dibayar, kita mau tetap setia. Setia mengiring Tuhan sampai kita menerima mahkota kehidupan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah segala hormat, segala pujian kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Untuk ibadah tengah minggu seperti kebaktian kaum pria, kebaktian kaum wanita, kebaktian doa Biston ditiadakan selama masa social distancing. Bagi saudara-saudari yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan dapat melalui rekening berikut dengan nomor 176 000 1119 melalui Bank BCA Kopo atas nama Yani Winarti dan Yulianto Senjaya. Untuk kebaktian minggu depan akan dimulai pukul 7 pagi secara online di YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Immanuel. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 21 Mei akan dimulai pada pukul 7 pagi secara online di YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Immanuel. Shalom, selamat pagi. Kalau pada saat ini kita sudah 2 bulan tidak bertemu muka dengan muka, tapi kami percaya kalau Bapak Ibu Saudara semua sehat, saya juga sehat, kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah online saat ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami boleh belajar lagi akan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua, baik yang mendengarkan, baik yang menyimak, juga hamba-Mu ini yang membawakan firman Tuhan. Tuhan pakai dengan luar biasa, biar firman Tuhan itu boleh mengajar, meneguhkan iman kami, supaya kami benar-benar hanya berharap dan mengandalkan Tuhan. Kami serahkan semuanya pembawaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus kami hamba-Mu yang membawakannya, juga saudara sekalian yang mendengarkannya, yang menyimaknya. Hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, pada saat ini firman Tuhan adalah mengenai bulanannya adalah mission. Tetapi kita firman Tuhan yang minggu ini yaitu mengenal ajaran Alkitab tentang dosa yang tidak diampuni dan merefleksikannya pengertian tersebut bagi hidup kita dan orang-orang yang belum percaya. Mari kita lihat di dalam Matius 12 ayat 22 sampai 32. Akan saya bacakan. Kemudian bawalah Yesus kepada seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun berbagi-bagi melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi aku mengusir
mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak, dan di dunia akan datang pun tidak. Berbahagialah barang siapa yang membaca, menyimaknya, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan ini berkata, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan, ketika Tuhan Yesus melakukan suatu mukjizat, banyak orang tersanjung kepada Tuhan Yesus. Tetapi ada juga orang Farisi yang tidak tersanjung. Malah dia berkata bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan, mengusir setan itu dengan nama, bukan dengan nama atas nama Roh Kudus, tetapi dia mengatakan dengan nama Beelzebul, raja setan atau penguasa setan. Yesus di situ mengerti apa maksud daripada orang Farisi ini, dan Yesus menekankan, memberikan satu perumpamaan. Jadi aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu mereka akan menjadi hakimmu. Hakimmu, hakim ini adalah dia segala jemaat, segala orang-orang yang terkumpul di situ. Mereka tahu, melihat apa yang Yesus lakukan. Bahkan dari orang banyak itu berkata, dia agaknya anak Daud, tetapi orang Farisi itu tidak. Oleh karena itu Yesus menekankan kepada mereka di ayat 31, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Bahkan dengan tegas Yesus katakan kembali, apabila seorang mengucapkan sesuatu yang menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ini karena apa? Dosa yang mengikat orang. Dosa itu kalau kita belajar dari minggu pertama, bagaimana pengertian dosa. Dosa adalah pelanggar terhadap hukum Allah dan hukum agama. Tindakan manusia, dosa juga adalah tindakan manusia secara perorangan ataupun secara bersama menyimpang dari kehendak Allah dan hukum Allah. Dari manakah berasalnya dosa? Asal dosa adalah berasal dari, kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa dan tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Dosa itu berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Nah, dosa pertama yaitu dosa, kita sudah tahu semua. Dosa Adam mempunyai makna dan dampak yang khas bagi seluruh umat manusia. Ketika kita melihat di dalam Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Firman Tuhan ini dinyatakan di dalam Matius 12 ayat 30 sampai 32, di mana Tuhan Yesus menegaskan, Tuhan Yesus menekankan
perhatikan, jika kita menghujat anak manusia, kita akan diampuni. Tetapi ketika kita menghujat Roh Kudus, kita tidak akan diampuni. Tuhan tegaskan ini bukan hanya di dalam Matius saja. Di dalam Markus 3 ayat 28 sampai 30 juga sama mencatat. Bahkan di Lukas 12 ayat 8 sampai 10 juga sama mencatat hal ini. Hal ini jelas bahwa Roh Kudus adalah sesuatu pribadi yang benar-benar berbeda dari Tuhan Yesus. Hal ini juga menjelaskan ada alasan yang sangat signifikan mengapa dosa menghujat Roh Kudus tidak akan pernah bisa diampuni. Mari kita belajar. Tadi dikatakan ketika ada dosa menghujat anak manusia itu diampuni. Jadi ada dua macam dosa. Dosa menghujat anak manusia siapa? Menghujat Tuhan Yesus. Menghujat itu menghina, menjelek-jelekan, bahkan menyudutkan, dia diampuni. Tetapi ketika hujatan itu buat Roh Kudus, kita belajar siapa Roh Kudus itu. Menghujat anak manusia diampuni. Kita lihat satu contoh di dalam firman Tuhan. Nathanael seorang yang baik. Di dalam Yohanes 1 ayat 46, ketika diberitahu kami telah bertemu dengan Mesias, Nathanael berkata, bisakah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Itu adalah ucapan yang kasar. Dia sedang berkata, apakah kamu bermaksud mengatakan bahwa Mesias datang dari Nazaret? Bisakah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Dia katakan itu. Dia tidak mengerti, dia tidak paham, dia tidak tahu. Tetapi ketika Nathanael sudah bertemu dengan Yesus sendiri, setelah dia berkata, engkau pasti anak Allah, maka terbukalah akan, tetapi dia telah berbuat dosa. Dalam arti dia mengucapkan sesuatu yang kasar, yang menentang Yesus, yang meremehkan Yesus. Dan apakah itu hujat? Hujat adalah segala bentuk ucapan yang jahat terhadap seseorang. Mengucapkan hal-hal yang jahat tentang orang tersebut, itu hujat. Makna kata ini pada dasarnya adalah menjelek-jelekan, menyatakan hal-hal buruk tentang seseorang. Dan tentu saja Nathanael sudah melakukannya. Tetapi dosanya diampuni. Bahkan ada yang lebih dari Nathanael. Ketika kita lihat bagaimana Paulus menghujat Yesus, tetapi ingat, dia tidak terhadap roh. Dikatakan, namun Paulus melakukan yang lebih buruk lagi dibandingkan dengan Nathanael. Seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Timotius 1 ayat 13 sampai 14. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Nah, di sini Rasul Paulus mengakui 3 hal, yaitu menghujat, menganiaya, bahkan dia adalah salah satu orang yang menghukum Stefanus, dan dia juga yang memenjarakan beberapa orang lainnya dan seorang yang ganas. Jadi dia melakukan kesalahan yang sangat besar, akan tetapi dia diampuni. Dari hal ini kita dapat melihat perbedaan antara menghujat Kristus dan menghujat Roh Kudus. Satu hal yang tidak dilakukan oleh Paulus adalah menghujat roh. Hanya selalu dipenuhi
di Filipi 3 ayat 6, yaitu bahwa dia telah dipenuhi oleh semangat itu sebelum dia menjadi orang Kristen. Maksud Paulus adalah aku penganiaya orang-orang Kristen karena dorongan semangat yang salah arah. Aku sangat mengasihi Allah, akan tetapi aku malah menganiaya orang Kristen. Inilah Paulus lakukan karena apa? Tanpa sepengetahuan, di luar imannya, tetapi dia tidak pernah menghujat Roh Allah karena Paulus terbuka untuk Allah dan dia mengasihi Allah. Dia selalu mentaati apa yang Allah inginkan, tetapi dia menganiaya orang-orang Kristen. Begitu juga kita, ada suatu pertanyaan yang besar. Mungkin kita sebagai anak Tuhan tidak menganiaya orang Kristen, tidak menjelek-jelekan orang Kristen, tapi pernahkah kita membenci saudara kita? Pernahkah kita melakukan menghina kepada saudara seiman kita? Mungkin itu disadari atau tidak disadari. Oleh karena itu, mari ketika kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat mengampuni kita. Jangan sampai kita keraskan hati kita. Jangan sampai kita melakukan yang Tuhan tidak bisa ampuni. Yang kedua yaitu seorang yang menghujat Roh Kudus. Ketika kita tahu apa sih Roh Kudus itu, Roh Kudus adalah satu-satunya yang terakhir yang diberikan Allah untuk menginsyafkan dunia. Dikatakan di dalam Yohanes 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku pergi, penghibur itu tidak akan datang. Jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus kepadamu. Siapa yang diutus oleh Bapa yang di surga? Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang terakhir dan jalan satu-satunya Allah memberikan kepada kita. Supaya apa? Roh Kudus itu untuk menginsyafkan dunia, menginsyafkan dari dosa. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Mengapa mengirimkan Roh Kudus? Siapakah Roh Kudus itu? Ketika kita lihat, kita baca 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ketika kita menghujat firman, ketika kita menghujat Allah, ketika kita menghujat Roh Kudus, itu adalah satu. Itu bukan anak manusia, tetapi Roh Allah. Roh Kudus adalah Roh Allah. Roh Kudus adalah firman Allah. Itu yang harus kita pahami, harus kita sadari. Oleh karena itu, mari. Menghujat Roh Kudus adalah penolakan yang terus-menerus dengan sengaja terhadap kesaksian Roh Kudus mengenai Kristus, firman-Nya dan karyanya yang menginsyafkan orang berdosa. Bahkan di ayat 8-nya dikatakan, dan kalau Ia datang, Ia menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Itu yang Yesus katakan, aku sengaja memberikan kepadamu satu penolong, satu memberikan kekuatan, satu yang menuntun hidup kamu, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang diberikan supaya Roh Kudus dapat menyadarkan kita dari dosa, supaya Roh Kudus dapat memberikan kepada kita satu kebenaran, supaya Roh Kudus juga memberikan kepada kita satu penghiburan, satu kekuatan yang harus kita
lakukan, kita imani, kita percayai. Orang yang menolak dan melawan Roh Kudus ini menjauhkan diri dari satu-satunya kekuatan yang dapat membawanya kepada pengampunan dosa. Proses yang membawa kepada hujat Roh Kudus adalah ketika kita mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan, dan apabila diteruskan akan membuat orang menentang Roh Kudus. Bahkan di dalam Kisah Rasul 7 ayat 51 dikatakan, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Peringatkan oleh firman Tuhan, Rasul Paulus berkata, hai orang-orang yang keras kepala. Ini suatu peringatan, janganlah keras kepala, tetapi kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita jangan sampai mendukakan Roh Kudus, bahkan kita jangan sampai menentang Roh Kudus. Karena ketika kita menentang Roh Kudus akan membawa ke dalam pemadaman api. Api apa? Api roh. Bahkan di 1 Tesalonika 5 ayat 19 dikatakan, janganlah padamkan roh. Tetapi harus kita apa? Biarlah roh kita menyala-nyala. Biarlah roh kita menyala-nyala. Dan hidup yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus ini, kita boleh nyatakan kehidupan kita ini. Boleh menjadi berkat buat orang lain. Boleh menjadi saluran berkat kepada siapapun ketika orang bertemu dengan kita. Itu ada suatu tanda bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita mempunyai sukacita, kita mempunyai damai sejahtera. Bahkan kita bisa memberikan contoh teladan yang baik untuk orang lain. Dimana ketika kita menentang Roh Kudus, membawa kita kepada pemadaman api. Bukan saja di situ saja, ketika pemadaman api roh membuat seorang mengeraskan hati. Ibrani 3 ayat 8-13. Jangan keraskan hatimu seperti kegemaran pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan memuji aku, sekalipun mereka melihat perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Mengeraskan hati menghasilkan pikiran yang rusak, sehingga yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Bahkan dikatakan di Yesaya 5 ayat 20, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Bahkan di Roma 1 ayat 28 dikatakan, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Pada saat pengerasan hati ini telah mencapai tingkat tertentu yang ditetapkan oleh Allah saja, maka Roh Kudus tidak akan lagi berusaha untuk menuntun orang tersebut. Roh Kudus tidak akan mengingatkan orang tersebut. Roh Kudus tidak akan memperdulikan orang tersebut. Bahkan Roh Kudus tidak akan memimpin orang itu kepada pertobatan.
Kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Roh Kudus itu tidak akan selama-lamanya tinggal. Nanti ada masanya Roh Kudus meninggalkan kita. Bagaimana ketika kita sekarang diberi kesempatan, kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Mari hiduplah dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, apa yang menjadi kehendak firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jangan kita memadamkan roh, jangan kita mendukakan Roh Kudus, jangan juga kita mengeraskan hati. Karena firman Tuhan katakan, ketika engkau mengeraskan hati, engkau bisa murtad kepada Allah. Dosa murtad ini artinya apabila seseorang dulunya pernah sungguh-sungguh bertobat, pernah percaya, bukan pernah lagi, sungguh, dan merasakan keajaiban Tuhan, merasakan mujizat Tuhan, merasakan Tuhan di dalam kehidupannya menjadi juru selamatnya secara pribadi, tetapi akhirnya dia mulai meragukan imannya. Itu sehingga akhirnya dia menyangkal imannya. Kebenarannya tentang ini banyak tersebar di dalam Alkitab. Mari kita lihat bahkan bagaimana ketika iman itu bisa kandas. Ketika kita seorang anak Tuhan menyangkal imannya. 1 Korintus 15 ayat 2 dikatakan, orang yang menyangkal iman istilahkan sebagai orang yang telah sia-sia menjadi percaya. Bahkan di Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 dikatakan orang yang menyangkal imannya diistilahkan sebagai orang yang menyalibkan lagi anak Allah. Bahkan Ibrani 10 ayat 38 dikatakan orang yang menyangkal imannya diistilahkan sebagai orang yang mengundurkan diri, meninggalkan Tuhan Yesus, membiarkan Roh Kudus itu pergi, meninggalkan kehidupan kita. Ketika kita berjalan tanpa Roh Kudus, tanpa pimpinan Tuhan, tanpa kuasa Tuhan, apa jadinya kehidupan kita? Banyak orang Kristen meninggalkan imannya hanya karena seorang wanita. Banyak orang Kristen meninggalkan imannya hanya karena tahta martabat. Itu banyak terjadi orang Kristen. Mari pada saat ini, ketika kita memiliki Roh Kudus, mari jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus itu, tapi milikilah dengan hati nurani yang bersih dan terbuka bagi Allah, iman yang teguh. Itu yang Tuhan inginkan. Itu yang Tuhan inginkan seperti 1 Timotius 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Kehidupan yang kapan? Saat ini, saat akan datang, sampai selama-lamanya. Bahkan di ayat firman Tuhan Ibrani 10 ayat 22, oleh karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Terima kasih kepada Tuhan. Oleh karena itu mari pada saat ini kita, apa yang sudah kita miliki, Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, mari kita bangkitkan. Kita gunakan Roh Kudus itu untuk kehidupan kita. Roh Kudus itu biar Roh yang bekerja di dalam hati kita, biar iman kita pun tidak kandas, tetapi iman yang penuh dengan kekuatan daripada Tuhan, iman yang penuh keyakinan kepada Tuhan, supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus, supaya jangan sampai kita memiliki dosa yang tidak bisa diampuni, tetapi kita
boleh bersuka cita. Karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, supaya hati kami selalu terpaut kepadamu, supaya hati kami selalu melekat kepada Tuhan, supaya hidup kami selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kuatkan kami Tuhan, tuntun kami supaya jangan sampai kami mendukakan Roh Kudus, tetapi kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh mengerti apa yang menjadi Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami boleh lakukan semua itu. Hamba-Mu boleh berhenti berkata-kata, tapi Roh Kudus terus menguatkan, mengajarkan, mengingatkan terus kepada kami, supaya hidup kami benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang kami butuhkan, Roh Kudus yang menuntun hidup kami, Roh Kudus yang memimpin hidup kami, Roh Kudus yang memberi penghiburan, Roh Kudus juga yang menguatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Sekarang sudah kasih dalam Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Terima kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dan Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Bapa, Tuhan memberkati. Anda sudah mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Immanuel. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya di YouTube channel Gereja Rehoboth Immanuel. Tuhan Yesus memberkati.